Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ulfa Angelina, Aprilia Sintabella, Melinda Ike Wulandari, dan saya sendiri Christina Ella Cempakasari. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang struktur organisasional. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama, struktur organisasi tradisional serta kelebihan dan juga kekurangannya yang berkaitan dengan strategi. Yang kedua, perubahan yang terjadi dalam satu abad. Yang ketiga, usaha-usaha awal untuk meningkatkan efektivitas dari struktur organisasi tradisional. Dan yang keempat, menciptakan organisasi virtual yang responsif. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, struktur organisasi tradisional serta kelebihan dan juga kekurangannya yang berkaitan dengan strategi. Pengertian dan fungsi struktur organisasi. Nah, di sini ada dua tokoh yang menjabarkan menurut pandangannya tentang struktur organisasi. Yang pertama, menurut Profesor Komarudin, struktur organisasi adalah suatu susunan yang terdiri atas fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Winardi, dalam bukunya Teori Organisasi dan Pengorganisasian, struktur organisasi adalah spesifikasi dari aktivitas-aktivitas kerja yang menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas-aktivitas yang berbeda berkaitan satu sama lain dalam suatu organisasi tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan, di mana para pekerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Nah, berikut fungsi struktur organisasi. Yang pertama, memberi kejelasan tentang ekspektasi kinerja. Yang kedua, menghindari timbulnya duplikasi. Yang ketiga, terbentuknya suatu arus aktivitas kerja. Yang keempat, saluran-saluran komunikasi. Yang kelima, mekanisme-mekanisme yang mengkoordinasi. Dan yang keenam, upaya-upaya yang difokuskan. Struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap di antara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Proses untuk menciptakan struktur dan pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut desain organisasi. Pembentukan struktur organisasi dihadapkan pada dua hal, yaitu diferensiasi atau pembagian tugas di antara anggota organisasi dan integrasi atau koordinasi dalam pembagian tugas tersebut. Struktur organisasi membahas bagaimana cara organisasi membagi tugas di antara anggota organisasi dan menghasilkan koordinasi di antara tugas-tugas tersebut. Nah, ini ada beberapa bagian dari organisasi. Yang pertama, the operating core. Yang termasuk di sini adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Yang kedua, the strategic aspect. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah manajer tingkat puncak. Yang ketiga, the middle line. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah para manajer yang menjembatani manajer tingkat atas dengan bagian operasional. Yang keempat, the technostructure. Yang termasuk dalam bagian ini adalah mereka yang diserahi tugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk standarisasi dalam organisasi. Dan yang kelima, the support staff. Yang termasuk di sini adalah orang-orang yang memberi jasa pendukung tidak langsung terhadap organisasi atau orang-orang yang mengisi unit staff. Selanjutnya, bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi sederhana. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Yang ketiga, struktur organisasi divisional. Dan yang keempat, struktur organisasi matriks. Nah, kita masuk yang pertama, struktur organisasi sederhana.
Struktur organisasi sederhana ini merupakan struktur di mana terdapat seorang pemilik dan biasanya beberapa karyawan dengan pengaturan dan tugas, tanggung jawab, dan komunikasi yang bersifat sangat informal, serta dicapai melalui supervisi secara langsung. Struktur sederhana umumnya digunakan oleh organisasi yang sangat kecil dan mempunyai satu atau sedikit lini produk. Karakteristik utamanya adalah biasanya pemilik perusahaan ini bertindak merangkap sebagai manajer dan membuat hampir semua keputusan pada perusahaan. Struktur sederhana bersifat informal, dan koordinasi tugas dilaksanakan dengan pengawasannya secara langsung. Nah, yang di sebelah kiri ini masih lanjutan yang tadi, keunggulan dan kelemahan dari struktur organisasi sederhana. Adapun keunggulannya, yang pertama, spesifikasi tugas lebih kecil. Yang kedua, pengambilan keputusan tersentralisasi. Yang ketiga, hanya terdapat sedikit kebijakan dan aturan. Yang keempat, evaluasi dan sistem reward bersifat informal. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketik. Dan yang kelima, seringkali bisa meningkatkan kreativitas dan individualisme. Selanjutnya untuk kelemahannya, yang pertama, seringkali karyawan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri karena sedikitnya aturan. Yang kedua, sistem informal dapat menimbulkan ketidakpastian karyawan akan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, struktur organisasi datar sehingga berkurangnya kesempatan karyawan untuk bisa meningkatkan karirnya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini sudah masuk yang kedua, yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional ini merupakan struktur di mana tugas, orang, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis dibagi menjadi grup-grup fungsional yang terpisah, seperti pemasaran, operasi, dan keuangan dengan prosedur yang semakin formal untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitasnya untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Struktur organisasi ini ditemukan dalam organisasi di mana produk dan jasanya berhubungan, mempunyai volume produksi yang tinggi, dan berintegrasi vertikal. Perusahaan cenderung untuk memperluas keseluruhan jangkauan operasi mereka dengan cara melakukan penetrasi pada pasar yang ada, memperkenalkan produk yang sama ke pasar yang baru, atau meningkatkan tingkat integrasi vertikal. Keunggulan dan juga kelemahan dari struktur organisasi fungsional. Nah, keunggulannya yang pertama, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Yang keempat, solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Dan yang terakhir, pembidangan tugas menjadi jelas. Selanjutnya, beberapa kelemahannya. Yang pertama, pekerjaan seringkali sangat membosankan. Yang kedua, sulit mengadakan perpindahan karyawan atau pegawai dari satu bagian ke bagian lain karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialis sendiri saja. Yang ketiga, sering ada pegawai yang mementingkan bidangnya sendiri, sehingga koordinasi menyeluruh sulit dan sukar dilaksanakan. Yang keempat, membatasi pengembangan manajer umum. Dan yang kelima, mungkin lebih mahal untuk melakukan suatu fungsi daripada melakukannya di luar perusahaan, kecuali dialihdayakan. Yang ketiga, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisi merupakan struktur di mana sekelompok unit atau divisi yang relatif otonom diatur oleh suatu kantor pusat korporat. Namun, setiap divisi operasi memiliki spesialis fungsionalnya masing-masing yang menyediakan produk atau jasa yang berbeda dengan divisi lainnya. Struktur organisasi ini terdiri dari divisi operasi, di mana masing-masing divisi mewakili bisnis terpisah dan pejabat korporat puncak mendelegasikan tanggung jawab operasi dan strategi unit bisnis dari hari ke hari kepada manajer divisi. Dengan pendelegasian seperti itu, kantor pusat korporat bertugas bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan seluruh strategi korporat dan juga mengelola divisinya
melalui kontrol strategi dan keuangan. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi divisional. Kelebihannya yang pertama, memaksakan koordinasi dan wewenang yang diperlukan ke tingkat bawah yang sesuai untuk mendapatkan respon cepat. Yang kedua, menempatkan pengembangan dan implementasi strategi lebih dekat dengan lingkungan yang unik dari divisi tersebut. Yang ketiga, membebaskan CEO untuk mengambil keputusan strategis yang lebih luas. Yang keempat, secara tajam memfokuskan tanggung jawab atas kinerja. Yang kelima, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. Yang keenam, menyediakan tempat pelatihan yang baik bagi para manajer strategis. Yang ketujuh, meningkatkan fokus pada produk, pasar, dan respons yang cepat terhadap perubahan. Selanjutnya untuk kekurangannya yang pertama, mengembangkan potensi persaingan yang disfungsional atas sumber daya tingkat korporat. Yang kedua, menimbulkan masalah dalam menentukan seberapa besar wewenang yang harus diberikan kepada manajer divisi. Yang ketiga, menciptakan potensi terjadinya inkonsistensi kebijakan antar divisi. Yang keempat, menimbulkan masalah dalam mendistribusikan biaya overhead korporat dengan cara yang dapat diterima oleh para manajer divisi dengan tanggung jawab laba. Yang kelima, meningkatkan biaya-biaya yang dikeluarkan melalui duplikasi fungsi. Yang keenam, menciptakan kesulitan dalam mempertahankan citra perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unit bisnis strategik atau USB dan struktur perusahaan induk atau holding company. Yang pertama, unit bisnis strategik. Dengan struktur USB, divisi dengan produk, pasar, dan atau teknologi yang sama dikelompokkan menjadi satu kelompok yang homogen dengan maksud untuk mendapatkan sinergi. Adapun kelebihannya yang pertama, perencanaan tugas dan pengawasan oleh kantor pusat dapat lebih teratur. Yang kedua, pengambilan keputusan terdesentralisasi sehingga divisi bisa bereaksi terhadap perubahan dengan cepat. Adapun kelemahannya yang pertama, sangat sulit bagi divisi untuk memperoleh sinergi antar USB. Yang kedua, tingkatan dalam manajemen meningkat sehingga meningkatkan jumlah karyawan dan pengeluaran overhead serta semakin menjauhkan kantor pusat dengan divisinya. Selanjutnya yang kedua, struktur perusahaan induk atau holding company. Struktur perusahaan induk atau konglomerat sering digunakan ketika bisnis dalam portofolio perusahaan yang tidak mempunyai banyak kesamaan atau unrelated diversification. Adapun kelebihannya yang pertama dapat menghemat biaya perusahaan dan yang kedua, otonomi yang diberikan akan meningkatkan motivasi manajer divisional dan memungkinkan mereka untuk merespons lebih cepat terhadap peluang dan ancaman. Untuk kelemahannya, kurangnya pengawasan dan ketergantungan manajer pada level perusahaan terhadap manajer divisi. Nah, yang selanjutnya adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks merupakan struktur di mana personel fungsional dan staf ditugaskan ke suatu bidang fungsional dasar ataupun kepada seorang manajer proyek atau produk. Struktur organisasi ini digunakan untuk manufaktur, industri jasa, profesional bidang, sektor non-profit, dan multinasional perusahaan. Adapun kelebihannya yang pertama, mengakomodasi beragam aktivitas bisnis yang berorientasi proyek. Yang kedua, menyediakan tempat pelatihan yang baik bagi para manajer strategis. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan yang efisien atas manajer fungsional. Yang keempat, mendorong kreativitas dan keragaman multisumber. Yang kelima, memberikan paparan yang lebih luas terhadap masalah-masalah strategis kepada manajemen tingkat menengah. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama, dapat menimbulkan kebingungan dan kebijakan yang saling bertolak belakang. Yang kedua, mengharuskan adanya koordinasi horizontal dan vertikal yang luar biasa. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemacetan informasi dan pelaporan yang berlebihan. Yang keempat, dapat menyebabkan perebutan kekuasaan dan hilangnya akuntabilitas.
Nah, di bawah ini adalah gambar struktur organisasi matriks. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi dalam satu abad. Ketika membandingkan perusahaan-perusahaan abad ke-21 dan ke-20, karakteristik berbeda. Pandangan ini memberikan perspektif historis atas evolusioner atas atribut-atribut organisasi yang berkaitan dengan eksekusi yang berhasil atas strategi saat ini beberapa tahun lalu. Struktur organisasi mencerminkan fokus eksternal, interaksi yang fleksibel, saling kebergantungan dan pendekatan dari bawah ke atas. Baru beberapa karakteristik yang berkaitan dengan eksekusi dan keberhasilan strategi. Tiga tren fundamental mendorong keputusan mengenai struktur organisasi yang efektif pada abad ke-21, yaitu globalisasi, internet, dan kecepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada globalisasi. Penulis pemenang Pulitzer Prize Thomas Friedman menjelaskan 10 tahun awal pada abad ke-21 sebagai globalisasi 3.0. Hal ini ujarnya merupakan era yang benar-benar baru di mana dunia menjadi mengerut dari ukuran kecil menjadi ukuran yang sangat kecil dan meratakan lahan permainan global bagi setiap orang pada saat yang bersamaan. Yang menjelaskan di bawah ini, globalisasi 1.0 merupakan negara-negara yang mengglobalisasi. Globalisasi 2.0 merupakan perusahaan-perusahaan yang mengglobalisasi. Globalisasi 3.0 merupakan kekuatan baru untuk individu-individu untuk berkolaborasi dan bersaing secara global. Secara seketika, individu-individu dari setiap pojokan dari negara yang datar terdorong untuk memasuki pasar global dan terbuka lebar. Hal ini berarti perusahaan-perusahaan dari industri digital beroperasi secara global, misalnya komputer dan luar angkasa, atau akan segera melakukannya. Dalam 15 tahun, kebutuhan akan inovasi dan koordinasi global memaksa percobaan dan penyesuaian secara terus-menerus untuk mendapatkan bauran yang tepat dan inisiatif lokal. Informasi kepemimpinan dan budaya perusahaan. Saat ini perusahaan-perusahaan mencari bakat dan sumber daya sebagaimana perusahaan-perusahaan menjual ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan semacam itu mungkin berbasis AS melakukan pemrograman perangkat lunaknya di New Delhi, tekniknya di Jerman, dan produksinya di Indonesia. Implikasi hal ini terhadap struktur organisasi bersifat revolusioner. Selanjutnya ada internet. Internet memberikan setiap orang dalam organisasi atau kepada orang yang bekerja dengan organisasi dari klerek terendah sampai CEO, pemasok atau pelanggan kemampuan untuk mengakses begitu banyak informasi secara instan dimanapun. Hasilnya fungsi koordinasi komunikasi dan pengambilan keputusan dicapai serta cepat dan mudah sehingga membuat struktur organisasi terlihat lebih lamban, tidak efisien dan tidak kompetitif. Selanjutnya ada kecepatan. Digabungkan dengan internet, kecepatan tindakan, pemikiran, dan informasi meningkat secara dramatis, kata Andy Grove Dental. Teknologi ujung tombak akan memungkinkan para karyawan di seluruh organisasi untuk menangkap peluang ketika peluang tersebut ada. Usaha-usaha awal untuk meningkatkan efektivitas dari struktur organisasi tradisional. Usaha-usaha utama guna meningkatkan struktur organisasi tradisional mencoba untuk mengurangi pengendalian yang tidak perlu dan berfokus pada peningkatan kompetisi inti, pengurangan biaya, dan pembukaan organisasi secara lebih penuh terhadap keterlibatan dan pengaruh luar. Satu penekanan utama dalam organisasi besar adalah kantor pusat korporat. Selanjutnya ada mendefinisikan kembali peran kantor pusat korporat dan pengendalian pada dukungan dan koordinasi. Yang pertama adalah kendali keuangan dan pelaporan yang ketat memungkinkan efisiensi biaya, alokasi sumber daya, dan otonomi lintas unit-unit yang berbeda. Kendali yang fleksibel bersifat kondusif bagi daya tanggap, inovasi, dan perluasan batas. Yang kedua ada perusahaan multibisnis secara historis memperoleh keunggulan dan menginvestasi sumber daya dan kapabilitas lintas bisnis dan pasar yang berbeda. Tetapi keunggulan kompetitif pada masa depan bergantung pada penciptaan sumber daya dan kapabilitas yang baru. Yang ketiga ada manajemen portofolio agresif yang mencoba mencapai nilai pemegang saham yang maksimum seringkali direalisasikan paling baik melalui bisnis-bisnis yang independen. Penciptaan keunggulan kompetitif semakin menumbuhkan pengakuan dan koordinasi manajemen atas saling kebergantungan bisnis. Selanjutnya ada semakin banyak perusahaan multibisnis dengan keterlibatan global mengubah peran kantor korporat dari pengendalian alokasi sumber daya dan permintaan kinerja menjadi koordinator dari hubungan lintas banyak bisnis, pendukung dan pendorong inovasi serta sinergi. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah melalui penciptaan suatu dewan eksekutif yang terdiri dari para manajer puncak dan setiap bisnis. Biasanya dewan ini terdiri dari 4 sampai 5 manajer
utama dan masing-masing bisnis berfungsi sebagai forum penting bagi perusahaan mengambil keputusan, diskusi, dan analisis korporat. Sampal misal dari IBM menggunakan pendekatan pada IBM guna memperkaya gagasan dan peluang lintas aktivitas seluruh aktivitas yang mencakup perangkat lunak, jasa perusahaan, desain chip, dan kegiatan bisnis virtual di Indonesia di seluruh dunia. Selanjutnya ada penyeimbangkan permintaan untuk pengendalian atau diferensiasi dengan kebutuhan untuk koordinasi atau integrasi. Strategi perusahaan-perusahaan bergantung pada pembagian aktivitas yang berbeda di perusahaan ke dalam pengelompokan yang logis dan umum, penjualan, operasi, administrasi, dan geografi, sehingga kelompok kegiatan dilakukan seefisien mungkin. Pengendalian atas kelompokan aktivitas merupakan hal yang utama. Membagi aktivitas dengan cara ini kadang juga disebut sebagai diferensiasi, merupakan suatu keputusan struktural yang sangat penting. GE memperkenalkan kembali pengendalian terstandarisasi atas desain produk dengan input dari para manajer global dan pelanggannya di seluruh dunia, sehingga menghasilkan desain dari beberapa produk global tunggal yang dihasilkan dengan cukup kompetitif dari segi biaya untuk dijual di seluruh dunia. Kebutuhan GE untuk mengontrol desain produk melampaui kebutuhan koordinasi dari para manajer yang fokus secara lokal. GE memperoleh input dari hampir setiap pelanggan atau pelanggan potensial di seluruh dunia sebelum memfinalisasi desain dari beberapa produk awal. Hal ini menunjukkan bahwa GE menyeimbangkan kembali ke arah pengendalian yang besar, tapi secara organisasional mengkoordinasikan input dari manajer dan pelanggan global guna memastikan rangkaian pemindai medis yang lebih potensial bagi rumah sakit di seluruh dunia. Selanjutnya ada melakukan restrukturisasi untuk menekankan dan mendukung aktivitas-aktivitas yang penting secara strategis. Restrukturisasi atau restructuring adalah mendesain kembali suatu organisasi dengan maksud untuk menekankan dan memungkinkan aktivitas-aktivitas yang paling penting bagi strategi perusahaan untuk berfungsi seefektif mungkin. Inti tren restrukturisasi adalah konsep bahwa setiap perusahaan pada nilai bisnis lebih penting bagi perusahaan strategi untuk dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Selanjutnya ada rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering atau BPR yang dipopulerkan oleh konsultan Michael Hammer dari James Champy sebagai pendekatan restrukturisasi yang berfokus pada pelanggan. BPR dimaksudkan untuk menempatkan wewenang pengambilan keputusan yang relevan bagi pelanggan lebih dekat dengan pelanggan, guna membuat perusahaan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini dicapai melalui suatu bentuk pemberdayaan yang difasilitasi oleh pemberombakan struktur organisasi. Yang pertama, mengembangkan suatu diagram alur atau flowchart dari proses total bisnis termasuk terkaitannya dengan aktivitas rantai nilai lainnya. Yang kedua, mencoba menyederhanakan proses tersebut dahulu, mengeliminasi tugas dan langkah yang dapat dihilangkan, dan menganalisis cara untuk merapikan kinerja dari apa yang tersisa. Yang ketiga, ada menentukan bagian manakah dari proses tersebut yang dapat diotomatisasi. Biasanya proses kiat pemikiran atau keputusan yang repetitif, memakan waktu, dan membutuhkan mempertimbangkan untuk memperkenalkan teknologi canggih yang dapat ditingkatkan untuk mencapai kapabilitas generasi berikutnya dan menjadi dasar bagi keuntungan produktivitas selanjutnya. Yang keempat, ada mengevaluasi setiap aktivitas dalam proses tersebut untuk menentukan apakah aktivitas tersebut penting bagi strategi atau tidak. Aktivitas yang penting merupakan kandidat penentuan pokok tolak ukur atau benchmarking guna mencapai status terbaik dalam industri yang terbaik dalam Indonesia dunia, dan merupakan aktivitas yang ditekankan dalam struktur organisasi yang direkayasa ulang. Yang kelima, ada menimbang kelebihan dan kekurangan untuk melakukan pengalihdayaan atas aktivitas yang tidak penting atau hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap kapabilitas organisasi dalam kompetisi ini. Yang keenam, ada merancang struktur melaksanakan aktivitas yang tersisa, mengatur kembali personal dalam grup, dan melaksanakan aktivitas ini ke dalam struktur baru. Demikian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. IBM telah mengembangkan suatu sistem yang memungkinkan menggeser kerja ke area dengan keterampilan yang tersedia dengan biaya serendah mungkin. Titik tujuannya adalah untuk memberikan jasanya lebih berkualitas pada harga yang bersaing. Jelas terlihat bahwa suatu peluang yang berkaitan dengan globalisasi adalah biaya. Anda harus dapat mengakses kepada para ahli dimanapun di dunia ini. Jika Anda memiliki infrastruktur, Anda dapat memanfaatkan hubungan tersebut. Perampingan dan manajemen diri sendiri pada tingkatan operasi merupakan cara tambahan yang dapat ditempuh perusahaan untuk merestrukturisasi aktivitas-aktivitas pentingnya. Perampingan adalah pengurangan jumlah karyawan, terutama manajemen,
tingkat menengah dalam suatu perusahaan. Munculnya pasar global, teknologi informasi, dan pesaing yang intens menyebabkan banyak perusahaan harus mengevaluasi kembali aktivitas-aktivitas manajemen tingkat menengah untuk menentukan nilai yang sesungguhnya ditambahkan pada produk jasa perusahaan. John Pirner dari Businessweek telah menghabiskan bertahun-tahun waktunya untuk meneliti perampingan, pengurangan lapisan, dan manajemen diri sendiri di perusahaan-perusahaan pemimpin global. Sintetis hal-hal penting dari penelitiannya dijelaskan pada tampilan 11.10 ahli strategi termuka. Salah satu hasil perundingan adalah manajemen diri sendiri atau self-management. Meningkatkan pada tingkatan operasi suatu perusahaan. Pengurangan jumlah personil manajemen disebabkan para manajer yang masih tinggal memperoleh tambahan beban kerja yang harus dilakukan. Hasilnya adalah bahwa para manajer yang tersisa menyerahkan sejumlah besar pengendalian kepada pekerja dan mengendalikan para pekerja untuk membantu. Selanjutnya, menciptakan organisasi virtual yang responsif. Perusahaan saat ini semakin melihat struktur mereka menjadi jaringan kolaborasi dari hubungan internal dan eksternal. Fenomena organisasi ini disebut dengan organisasi virtual atau virtual organization, yang didefinisikan sebagai jaringan temporer yang terdiri atas perusahaan-perusahaan independen pemasok, pelanggan, subkontraktor, dan bahkan pesaing yang terutama dihubungkan oleh teknologi informasi guna berbagai keahlian, akses ke pasar, dan biaya. Organisasi responsif merupakan organisasi yang mengidentifikasikan sekelompok kapabilitas bisnis yang penting bagi operasi dengan tingkat profitabilitas tinggi. Kemudian membangun suatu organisasi virtual di sekitar kapabilitas tersebut, sehingga kemungkinan perusahaan yang responsif itu untuk membangun bisnisnya di sekitar informasi, jasa, dan produk inti dengan profitabilitas tinggi. Menciptakan suatu struktur organisasi virtual yang responsif melibatkan pengalih-dayaan, aliansi strategis, struktur tanpa batas, pembelajaran serba bisa, dan organisasi yang berbasis web. Masing-masing pendekatan untuk menciptakan organisasi virtual tersebut akan dibahas secara terperinci. Pengalih-dayaan menciptakan suatu organisasi modular. Pengalih-dayaan merupakan suatu kekuatan pendorong mula-mula bagi organisasi virtual. Dell tidak membuat sendiri komputer pribadi. Cisco tidak membuat sendiri rutenya yang terkenal di seluruh dunia. Motorola tidak membuat diri sendiri telepon selulernya. Pengalih-dayaan sebenarnya adalah memperoleh pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan tersebut dari sumber-sumber di luar perusahaan. Para manajer menemukan bahwa ketika mereka berusaha struktur organisasi, terutama ketika melakukannya dari orientasi proses bisnis, gaya aktivitas yang dapat ditemukan dalam perusahaan mereka yang bukanlah aktivitas-aktivitas yang penting secara strategis. Hal ini merupakan kasus yang banyak terjadi dalam berbagai aktivitas staf dan proses pengendalian administrasi yang sebelumnya menjadi tempat dari berbagai tingkatan manajemen mengenai dalam suatu organisasi. Pengalih-dayaan proses bisnis merupakan segmen industri jasa pengalih-dayaan yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. BPO mencakup beragam fungsi administrasi, SDM, penggandaan barang, keuangan, dan akuntansi layanan pelanggan, logistik rantai pemasok, teknik, penelitian, dan pengembangan penjualan dan pemasaran, manajemen fasilitas, bahkan manajemen pelatihan dan pengembangan. Pengalih-dayaan sebagai suatu cara untuk menciptakan organisasi virtual yang responsif memiliki banyak keunggulan potensial, yaitu 1. Dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan ketika aktivitas yang dialih-dayakan dapat dilakukan secara internal. 2. Dapat mengurangi jumlah modal yang harus diinvestasikan oleh suatu perusahaan, kapasitas produksi atau jasa. 3. Manajer dan personel perusahaan dapat konsentrasi pada aktivitas-aktivitas yang penting bagi misi perusahaan. 4. Konsentrasi
Dan fokus ini memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan dan meningkatkan sumber-sumber keunggulan kompetitif utamanya. 5. Pemilihan yang hati-hati atas rekanan pengalih-dayaan. Kemungkinan perusahaan berpotensi untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya melalui ide-ide dan kapabilitas yang muncul dari keahlian dan lingkup yang semakin berkembang atas pekerjaan yang dilakukan oleh rekan pengalih-dayaan dan dari beberapa perusahaan. Di pihak lain, pengalih-dayaan juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Menyebabkan hilangnya sebagian pengendalian dan merupakan suatu benda bergantung terhadap pihak luar. 2. Pengaruh budaya dapat menciptakan pesaing masa depan. 3. Keterampilan yang penting pada produk ataupun jasa yang hilang. 4. Pengalih-dayaan dapat menimbulkan reaksi negatif dan publik dan investor. 5. Penyusunan penyajian hukum yang baik terutama untuk jasa adalah pekerjaan yang sulit. 6. Perbedaan bukit untuk terangkap dalam kontrak jangka panjang pada biaya yang tidak lagi kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, biaya bukanlah segalanya. Bagaimana jika pemasok saya menawarkan harga terlalu tinggi? EDS atau Della Texas memiliki kontrak multitahun sebagai rekan pengalih-dayaan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menyediakan jasa teknologi informasi dan mengonsolidasikan 70.000 sistem pada 2005. Perusahaan tersebut mengalami kerugian senilai 1,5 miliar US dollar. DES berharap dapat menutup kerugian. EDS merupakan perusahaan yang lebih kecil dan tidak dapat menanggung kerugian atas kontrak yang buruk. Selanjutnya, melakukan pengalih-dayaan dapat mengarah pada peningkatan fragmentasi budaya kerja di mana pekerja berupa rendah akan menyelesaikan pekerjaannya dengan sedikit inisiatif atau antusiasme. Selanjutnya, aliansi strategi. Aliansi strategi adalah perjanjian antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyumbangkan kapabilitas, sumber daya, atau keahlian dalam usaha bersama. Biasanya dengan identitas yang terpisah, di mana masing-masing perusahaan mengorbankan kendali penuh sebagai ganti potensi untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat hubungan venture bersama tersebut. Aliansi dengan pemasokan, kerekanan, kontrakan, dan penyedia lainnya yang memungkinkan para sekutu dalam aliansi tersebut berfokus pada hal terbaik yang dapat dilakukan oleh masing-masing sekutu, mendelegasikan hal-hal lainnya ke pihak lain, dan segera memberikan nilai sebagai pelanggan. Keuntungan dari aliansi strategi yang pertama, meningkatkan kompetensi inti dari beberapa perusahaan. Aliansi strategi memungkinkan para anggotanya untuk menjadi lebih kompetitif dalam mencari proyek, pekerjaan, atau input tertentu. Yang kedua, membatasi investasi modal. Suatu perusahaan yang menjadi sekutu tidak perlu dimiliki seluruh sumber daya yang diperlu untuk melakukan pekerjaan aliansi. Yang ketiga, fleksibel. Aliansi memungkinkan suatu perusahaan untuk melibat, namun pada saat yang bersamaan terus melanjutkan pengajaran terhadap peluang bisnis yang lain. Yang keempat, perusahaan pada membentukkan jaringan dan hubungan. Aliansi menyatukan perusahaan-perusahaan, kadangkala bahkan dengan pesaing. Aliansi memungkinkan para pemain kunci membangun hubungan yang bernilai. Bahkan jika aliansi saat ini tidak berkembang, sekutu-sekutu aliansi
belajar lebih banyak mengenai kapabilitas satu sama lain dan memperoleh manfaat dari acuan atau perilaku yang serupa sehingga menciptakan situasi yang sama-sama menguntungkan. Kerugian dari aliansi strategi. Yang pertama, dapat menyebabkan hilangnya kendali. Yang kedua, akan sulit aliansi untuk membangun pengendalian manajemen yang baik dari proyek tersebut kehilangan kendali operasional. Yang ketiga, dapat mengganggu manajemen dan pemain kunci dari perusahaan yang berpartisipasi. Yang keempat, menimbulkan masalah mengenai pengendalian atas informasi rahasia dan properti intelektual. Aliansi strategi telah terbukti menjadi suatu mekanisme yang sangat populer bagi banyak perusahaan yang berusaha menjadi pesaing yang lebih gesit dalam perekonomian global yang dinamis saat ini. Aliansi strategi telah terbukti sebagai cara utama untuk perusahaan-perusahaan kecil untuk melibatkan dengan para pemain besar. Bagi keuntungan kedua belah pihak, memungkinkan pemain yang lebih kecil untuk tumbuh dengan cara membangun kemungkinan kelangsungan hidupnya pada masa depan dan memungkinkan pemain yang lebih besar untuk memperoleh keahlian dan pengetahuan yang tidak bisa mempertahankan atau dikembangkan sendiri secara internal. Selanjutnya menuju struktur tanpa batas. Jack Welch menciptakan istilah perusahaan tanpa batas untuk menggambarkan visinya mengenai seperti apa GE yang diinginkan. Dapat menghasilkan pengetahuan, berbagai pengetahuan, dan membawa pengetahuan ke tempat-tempat di mana pengetahuan tersebut paling baik digunakan untuk menghasilkan nilai yang unggul. Selanjutnya ada batasan muncul dari 4 arah berdasarkan pada cara yang terbiasa, menyusun struktur dan menjalankan organisasi. Yang pertama, batasan horizontal. Antara departemen atau fungsi yang berbeda dalam yang berbeda suatu perusahaan. Karyawan bagian penjualan berbeda dengan karyawan bagian administrasi, operasi, atau teknik. Suatu divisi terpisah dari divisi lainnya. Yang kedua, batasan vertikal antara operasi dan manajemen dan tingkatan-tingkatan manajemen, antara korporat dan divisi yang hampir semua organisasi. Yang ketiga, batasan geografi antara lokasi-lokasi fisik yang berbeda, antara negara atau wilayah, atau bahkan dalam suatu negara yang berbeda antara budaya yang berbeda. Yang keempat, batasan hubungan eksternal antara suatu perusahaan dengan pelanggannya, pemasokannya, rekanannya, pemerintah, dan bahkan pesaingnya. Selanjutnya ada gambar mengilustrasikan evolusi tersebut dalam struktur organisasi menjadi apa yang disebut BWeb, suatu bentuk organisasi yang benar-benar didorong oleh internet dan dirancang untuk menghasilkan produk yang cepat, khusus dan diperkaya dengan layanan kepada para pelanggan cerdas dari organisasi BWeb yang terintegrasi dan tanpa batas, menggabungkan sumber daya ke kelas dunia yang berlimpah secara digital. Selanjutnya, organisasi pembelajaran. Organisasi yang strukturnya disusun di sekitar gagasan bahwa organisasi tersebut seharusnya dibentuk untuk memampukan pembelajaran, berbagai pengetahuan, dan menciptakan peluang demi menciptanya pengetahuan baru. Organisasi ini akan bergerak ke pasar baru untuk mempelajarinya, dan tidak hanya membawa suatu merek ke pasar tersebut, atau menemukan sumber daya untuk mengeksploitasi di sana. Organisasi pembelajaran serba bisa. Organisasi serba bisa, struktur organisasi yang paling dikenal karena kurang terstruktur,
di mana pengetahuan dan membawa pengetahuan tersebut ke tempat yang tepat secara cepat merupakan alasan utama adanya organisasi. Para manajemen menjadi titik-titik penghubung pengetahuan melalui jaringan rumit dan hubungan pribadi di dalam dan luar organisasi. Terus-menerus dikoordinasikan untuk mengumpulkan pengetahuan yang relevan dan tindakan yang sukses. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.